Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qurratul Ain ada di dalam kitab Qurratul Ain pada halaman 72. Wattaqawi dan mengalap kekuatan lahu bi adwiyatin mubahatin, memakai obat yang diperbolehkan, ma'ari'ayatil qawanin at-tibiyati, yang tidak membahayakan kepada tabiat, ma'aqasdin salihin, serta yang punya maksud baik, ka'ifatin wanas, seperti harga diri gitu ya di depan istrinya, wanaslin ataupun ingin mengharapkan keturunan, li'annahu wasilatun li mahbubin. Hal itu dilakukan dikarenakan menjadikan wasilah saling mahbub. Mahbub itu adalah bertambahnya rasa cinta ataupun keharmonisan di dalam rumah tangga. Fayakunu mahbuban, maka jika hal itu terjadi maka mahbuban itu adalah disunnahkan. Fima yadhharu ila an qala, di dalam perkara yang jelas sampai pada ucapan musannif ada selanjutnya ya, tidak saya bereskan. Kemudian referensi yang kedua ada di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, tetapi saya lewat, dan juga Minhajul Qawim pada juz ke-1 sahifah 250, annal idrara bin nafsi haramun, bahwa sesuatu yang memadaratkan bin nafsi kepada diri kita itu haramun, adalah hukumnya diharamkan. Baik, apa sih referensi yang sudah saya bacakan barusan? Permasalahannya itu adalah jika seorang suami yang bermaksud ingin memperbesar ataupun yang bermaksud ingin ingin memanjangkan kali ya, ingin memperbesar ataupun ingin memanjangkan miliknya itu, apakah itu hukumnya diperbolehkan atau tidak? Ataupun misalkan seorang suami yang meminum obat-obatan ya, ataupun jamu gitu ya, ataupun berupa gel misalkan. Nah, apakah hal itu diperbolehkan oleh agama ataupun tidak, seperti itu. Nah, dari referensi yang sudah saya bacakan, sebetulnya sih saya cari-cari, sebetulnya ini ada yang bertanya juga sih pada saya, dan kemarin saya mutola'ah, buka-buka kitab, dan saya temukan ada di dalam 3 referensi kitab. Dan ingin saya simpulkan dari ketiga referensi kitab yang saya bacakan tersebut. Maka, baik, satu satu dulu nih ini permasalahannya. Untuk permasalahan yang pertama adalah, boleh nggak teh seorang suami sengaja ingin memperbesar ataupun memperpanjang lah gitu ya, yang dimiliki oleh suami tersebut. Nah, ini pertanyaannya ini dulu ya. Maka untuk jawabnya yang saya simpulkan itu ada 4 syarat gitu ya. Ada 4 syarat. Di sana dikatakan diperbolehkan, tetapi ada tetapinya. Diperbolehkan oleh agama, tetapi ada syaratnya. Syarat yang pertama itu adalah jika yang dimiliki oleh suaminya itu ukurannya itu lebih kecil daripada kenormalan, gitu ya. Ini syarat yang pertama. Jadi ukurannya itu lebih kecil daripada kenormalan. Nah, jika kita berbicara akan kenormalan itu, tentu kita harus menyesuaikan ya. Akan kenormalan itu tidak bisa dikatakan sama semua orang di muka bumi ini, gitu ya. Karena ya kita kan lihat fisik orang Asia nggak bisa disamakan dengan fisik misalkan orang Eropa gitu ya, ataupun orang Rusia gitu. Karena itu memang fisik orang Asia itu identiknya kan lebih kecil daripada orang Eropa. Sehingga Allah menciptakan yang dimiliki oleh suaminya pun itu beda gitu ya ukurannya daripada dengan orang Eropa, seperti itu. Nah, berarti kita harus tahu dulu kenormalan yang dimiliki oleh orang Asia. Jangan kita orang Asia, tetapi kita mempunyai keinginan ataupun menyamakan kenormalan itu misalkan dengan orang
Rusia, ya nggak boleh gitu ya. Ya karena kita orang Asia ya samakan standar orang Asia itu berapa senti sih gitu ya. Dan saya nggak ingin mengasih tahu kan ya berapa sentinya, nanti bisa searching aja di di Google, itu mudah lah ya gitu ya. Nanti saya takutnya ada apa gitu ya. Nah, sedangkan kan ukuran yang biasanya paling panjang gitu di seluruh dunia ini gitu ditemukan itu adalah bagi orang Rusia. Jadi jangan menyamakan ya orang Indonesia dengan orang Rusia. Mungkin bisa difahami di sini ya untuk syarat yang pertama. Jadi syarat yang pertama itu jika ukurannya itu lebih kecil daripada kenormalannya. Dan untuk syarat yang kedua diperbolehkan oleh fikih itu adalah jika ukurannya itu sampai mengganggu akan keharmonisan rumah tangga. Ya. Jadi kalau misalkan ukuran itu berpengaruh sekali kepada istrinya sehingga keharmonisan rumah tangganya itu sampai terganggu, maka hal itu bisa dipertimbangkan. Berarti pertanyaannya adalah apakah kalau begitu boleh gak kalau misalkan pemuda, ya tentu pemuda ini belum menikah gitu ya, melakukan hal itu, ingin memperpanjang ataupun ingin memperbesar. Maka jawabnya itu ya nggak boleh kalau pemuda. Karena kan pemuda tersebut belum tahu kan, karena dia itu belum menikah gitu. Apakah ukurannya itu nantinya mengganggu ataupun tidak akan keharmonisan seperti itu. Ya siapa tahu meskipun seorang pemuda tersebut merasa kurang percaya diri akan ukuran yang ia miliki, tapi kan siapa tahu setelah ia menikah ternyata istrinya itu misalkan suka yang imut-imut gitu ya, kita kan nggak tahu gitu. Ya makanya hal ini nggak boleh dilakukan jika status laki-laki tersebut itu masih pemuda. Jadi bisa dilakukan itu adalah bagi yang sudah berumah tangga, dan itu pun boleh dilakukan jika hal itu sangat pengaruh sekali akan keharmonisan rumah tangga bagi suami istri tersebut.